Pemirsa Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Polda Metro Jaya, kuasa hukum dan juga perwakilan korban travel umroh Hanania di Kompleks Parlemen. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk mendengarkan pengaduan yang disampaikan para korban dan kuasa hukum terkait permasalahan yang mereka hadapi terkait kasus Hanania Travel. Selain itu, Komisi 3 DPR RI juga turut menanyakan perkembangan penanganan kasus yang saat ini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum. Dalam rapat kali ini, salah satu korban Hanania Travel mengungkapkan sejumlah calon jemaah umroh mengalami pembatalan keberangkatan secara mendadak. Bahkan ketika mereka sudah berada di bandara dan siap terbang menuju Tanah Suci. Oleh Hanania Travel untuk berangkat pada bulan Maret dan April kita live streaming biar masyarakat. Yang paling parah pada tanggal 25, pembatalan dilakukan H-6 jam. Ada jamaah yang sudah di airport, Bapak izin. Sudah lengkap dengan seragamnya. Dan kerugian yang kami rasakan, kerugian material bisa dicari. Betul, kami memang menuntut keadilan, uang kami, apa yang menjadi hak kami dapat semaksimal mungkin dikembalikan. Tapi kerugian material yang saya sendiri menyaksikan, teman-teman korban ini alami itu begitu besar. Betapa banyak orang Terkait dengan kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan perjalanan umroh yang merugikan ratusan calon jemaah ini akan kita dalami bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Nasir Jamil, yang kini telah bergabung melalui sambungan virtual. Bang Nasir, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Iya, terima kasih Dev. Selamat sore. Komisi 3 DPR hari ini menggelar RDP, ada RDPU juga untuk membahas kasus dugaan penipuan perjalanan ibadah umroh oleh Hanania Travel ini. Nah, sampai tadi rapat berlangsung, apa kemudian informasi yang berhasil dihimpun oleh DPR dalam rapat itu? Ya, jadi tadi siang kita menggelar rapat dengar pendapat dengan korban travel umroh, ya, dan juga mengundang Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan rapat dengar pendapat pada siang tadi itu adalah komitmen pimpinan dan anggota Komisi 3 untuk menindaklanjuti dan memfasilitasi aspirasi masyarakat, apalagi ini korban dari travel yang menjanjikan mereka untuk berangkat umroh. Jadi sangat kita sayangkan, sangat kita sesalkan dan sangat prihatin dengan apa yang menimpa masyarakat atau korban, yang sehingga kemudian bukan hanya kerugian material yang mereka dapatkan, tapi juga kerugian imaterial. Jadi mereka meminta kepada Komisi 3 untuk mengawal ya proses yang saat ini sudah ada di aparat penegak hukum, dan mereka juga berharap agar ada penyelesaian kasus yang mereka alami ini sehingga tidak terkatung-katung dan nasibnya itu juga tidak jelas begitu. Nah, oleh karena itu penyelesaian kasus ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi calon jamaah yang batal atau gagal, atau ya bisa saja ini semacam penipuan. Dia sudah punya niat jahat, ya pemilik travelnya diduga memiliki niat jahat sehingga dia melakukan hal ini, dan karena itu para calon jemaah yang waktu itu tidak jadi berangkat, gagal berangkat, itu diharapkan ada ganti rugi, pengembalian uang, kemudian juga diharapkan ada kompensasi berupa realisasi pemberangkatan umroh. Nah, harapan kepada Komisi 3 dan kami tadi juga sudah sampaikan kepada Polda Metro Jaya, hadir Dirkrim Umumnya, agar proses penyidikannya bisa dilakukan dengan cepat, ya, dan kemudian juga diharapkan bisa bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana yang diduga barangkali ke aset-aset tertentu, ya, ke apakah itu ke orang atau badan usaha, ya, atau kepada pihak-pihak terkait, dan juga diharapkan nanti tuntutan kejaksaan itu bisa memberikan restitusi bagi korban dan juga memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Oke, kalau Bang Nasir sendiri sebagai anggota Komisi 3 DPR begitu ya, menanggapi apa yang menjadi concern dari para korban tadi, kemudian juga menanggapi kasus ini seperti apa? Iya, jadi memang ini sangat membuat mereka nestapa begitu ya.
karena ada harapan, mungkin mereka berharap sekali dalam seumur hidup bisa menginjakkan kakinya ke tanah suci, ya sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi gitu kan. Tiba-tiba harapan itu pupus karena apa? Karena penipuan itu, ya. Karena penipuan apapun alasannya. Dan ini bukan pertama kali terjadi dan sudah berulang kali terjadi dan bukan hanya menimpa mereka, juga menimpa warga Indonesia lainnya. Jadi masyarakat kita ya mengalami penipuan seperti ini ya sehingga kemudian mereka gagal berangkat. Nah, karena itu barangkali tadi kami juga mendapatkan masukan bahwa ke depan itu harus ada perbaikan ya sistem perlindungan terhadap jemaah umroh. Kalau haji kan sudah jelas ya. Haji itu kan sudah jelas. Kalau umroh ini kan agak relatif lebih longgar dibandingkan dengan haji. Nah, karena itu diharapkan ada perbaikan sistem perlindungan kepada calon-calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, karena itu dibutuhkan ya keseriusan dari Kementerian Haji dan Umroh ya yang baru saja dibentuk ini untuk bisa memberikan memberikan hal-hal ya untuk bisa memastikan bahwa calon-calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh itu terhindar dari hal-hal seperti ini, begitu ya. Ya kadang bukan soal materialnya, tapi soal imaterialnya itu. Ya mungkin seseorang tadi sudah beritahu kepada keluarganya, kepada anaknya mungkin, kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya, tiba-tiba nggak jadi berangkat umroh, ya karena ada kasus-kasus seperti ini. Nah, oleh karena itu sistem perlindungan terhadap calon jemaah umroh itu menjadi kebutuhan, menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah, ya sehingga kemudian calon jemaah itu sudah bisa mengetahui ini kira-kira prudent nggak ini biro-biro travel ini prudent nggak, memang bisa dipercaya atau tidak. Selama ini kan tidak ada informasi-informasi itu kepada calon-calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh, sehingga mereka ketika ada tawaran ya dari biro umroh ya, lalu mereka kemudian tertarik, apalagi kalau harganya agak miring ya, sehingga kemudian mereka langsung mendaftarkan. Dia tidak mendapatkan informasi bagaimana sebenarnya jejak rekam daripada biro travel tersebut. Jadi memang tidak semua ya, tapi paling tidak kasus-kasus ini mengingatkan kita bahwa pentingnya sistem perlindungan terhadap calon-calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Baik. Bang Nasir, ini kan korbannya banyak begitu ya, lebih dari 1.200. Kalau di judul di bawah kami tulis 1.286 begitu. Dan kerugiannya pun besar, miliaran, bahkan mungkin puluhan miliar begitu. Jadi apa yang kemudian didorong oleh pihak DPR untuk penyelesaian kasusnya? Ya, sebagaimana yang diharapkan oleh korban ya, agar tadi proses penyidikannya bisa cepat ya, tidak lama, dan kemudian nanti masyarakat atau maksud kami calon jamaah itu juga bisa mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Ya kan, itu yang paling penting ya, sebab selama ini kan kadang ketika uangnya sudah menguap kemana-mana, ya itu kan menantinya cukup lama begitu ya, sangat lama menantinya. Apalagi kalau misalnya dia tidak punya aset, ya itu kan satu masalah lagi gitu. Dari mana kemudian uang untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh calon jamaah tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa di samping yang kita sebutkan tadi, maka sistem perlindungan terhadap calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh itu sangat penting gitu loh. Jadi sistem ini nanti akan, apakah nanti ada semacam dewan ya, dewan istilah di luar yang dibentuk oleh pemerintah gitu ya. Jadi orangnya itu bukan orang pemerintahan, tapi yang mewakili masyarakat. Jadi sistem ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah agar kalau terjadi seperti ini, ya pengembalian uang jamaah itu cepat dilakukan, jangan menanti, ya kan?
kita kan khawatir juga kalau lama-lama sekali bisa jadi ada yang meninggal mungkin ya. Ya walaupun memang urusan meninggal itu urusan bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi paling tidak butuh lama ya untuk mengganti tersebut karena itu yang dibutuhkan sebenarnya. Oleh karena itu sistem ini kalau saya menekankan agar dari banyak kejadian seperti ini maka tidak ada jalan lain kecuali Kementerian Haji dan Umroh itu merumuskan sistem perlindungan terhadap calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, sistem itu bagaimana? Ya kita tunggu saja ya, kita tunggu. Harapan kami begitu supaya Kementerian Haji dan Umroh itu bisa ya kemudian menindaklanjuti ini peka, sensitif dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat terkait dengan nakalnya, ya jahatnya, ya pemilik-pemilik biro ini, ya sehingga kemudian merugikan masyarakat. Begitu. Bagaimana ketika kejadian seperti ini, yang paling prioritas itu adalah memulihkan hak jamaah, ya. Memulihkan hak jamaah itu yang paling penting, ya. Baik, kalau begitu. Jadi memulihkan hak jamaah ini menjadi concern yang paling tinggi begitu ya, karena memang mereka sudah mengalami berbagai macam kerugian. Sangat-sangat prioritas. Betul, jadi ini mudah-mudahan bisa segera terselesaikan sesuai dengan harapan dari para korban juga dan kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih banyak Bang Nasir sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat sore Bang Nasir, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Dep.